Nah, atom itu sudah dikenal dari zaman dahulu ya. Pertama-tama ada si Demokritus. Bagi dia, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Pada perkembangannya, teori mengenai atom terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan unsur dari atom, seperti elektron, proton, neutron, dan yang terbaru itu ada quark. Berikut adalah beberapa perkembangan atom pada masa modern ya. Yang pertama itu adalah John Dalton. Model atom John Dalton itu mirip dengan si Democritus, namun dia keterangannya ya lebih pada sifat unsur dan atom. Jadi dia menyatakan kalau sifat dari suatu unsur dan atomnya itu sama. Dan dia juga mulai mengungkapkan konsep dari penyusunan senyawa yang disusun dari beberapa atom. Namun model atom John Dalton ini belum bisa menjelaskan sifat listrik dari unsur. Apa beda dari atom yang dari unsur yang berbeda? Dan bagaimana ikatan kimianya itu bisa terjadi? Ya. Jadi kalau si Democritus dan John Dalton itu atom itu masih bagian terkecil dari suatu unsur atau suatu zat. Kemudian pada tahap berikutnya ada yang namanya J.J. Thomson. Dia adalah penemu elektron ya. Dia menganggap atom itu seperti roti dengan kismis di dalamnya. Model atomnya mulai dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu unsur karena sudah menemukan elektron ya. Jadi dia tahu kalau elektron itu berpindah dan menimbulkan listrik. Namun belum bisa menjelaskan bagaimana muatan positif, muatan negatif gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia menganggap atom itu sebagai satu lingkaran, satu roti. Kemudian ada elektron ini tidak teratur, tidak rapi, pokoknya ada elektron di dalamnya. Ya, bisa di kiri, di kanan. Jadi seperti kalau kita makan roti kismis gitu ya. Kismisnya bisa di tengah, bisa di belakang dan sebagainya. Berikutnya ada Ernest Rutherford. Dia mengungkapkan teori atom yang lebih maju lagi. Dia menemukan inti atom. Ya, jadi percobaannya itu memperbaiki model atom si J.J. Thomson. Karena pada saat pencobaannya, dia melihat ada sinar alfa yang berbalik atau berbelok seperti menabrak sesuatu yang keras. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau model atomnya si Thomson, J.J. Thomson, ketika dikasih sinar, nah ini dikasih dengan sinar alfa. Sinar alfa itu apa sih? Sinar alfa adalah sinar positif, biasanya atom hidrogen. Ya, bisa tembus kalau menurut si model atomnya Thomson. Tapi pada model atomnya Rutherford ternyata ada yang belok, ada yang mantul, seolah-olah menabrak sesuatu yang keras di tengah-tengah. Nah, berarti ada sesuatu nih, ada inti atom. Jadi dia mengungkapkan ada yang namanya inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Nah, namun si Ernest Rutherford ini tidak menjelaskan elektron itu gimana nih meletakkannya. Masih secara sembarangan. Dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa sih elektron ini nggak tertarik ke dalam atomnya. Karena kan ada yang namanya gaya Coulomb gitu ya. Ada gaya tarik-menarik antara positif dan negatif. Kenapa dia tidak masuk dan jatuh ke inti atomnya? Nah, kenapa tidak jatuh? Itu dijelaskan oleh si Niels Bohr di penyempurnaan model atom dari si Rutherford. Dia menganggap elektron itu sebuah partikel yang memiliki orbit tertentu. Nah, masing-masing orbit ini punya tingkat energi. Jadi untuk berpindah dari yang orbit pertama ke orbit kedua, dia butuh dikasih energi. Ya, ibaratnya seorang anak yang dekat dengan orang tuanya, dekat intinya, ketika pergi menjauh, maka dia harus dimodalin. Gitu. Ya. Nah, tapi dia belum bisa menjelaskan spektrum cahaya yang dihasilkan oleh atom. Kenapa ya atom itu ketika melepaskan elektron atau mendapatkan elektron bisa bercahaya? Kenapa? Itu tidak bisa dijelaskan oleh si Niels Bohr. Nah, kemudian timbullah si Erwin Schrödinger. Dia tidak sepakat kalau elektron itu hanya pada satu lintasan.
Dia merumuskan suatu persamaan matematika di mana elektron mungkin ditemukan. Nah, ini beda di sini ya. Jadi kalau di Niels Bohr itu udah pasti, oh dia ada di kulit, ada di orbit yang satu, orbit kedua, orbit ketiga, dan seterusnya. Kalau si Erwin Schrödinger tidak, dia hanya bilang di sini bisa ditemukan elektron, ya. Area di mana elektron mungkin ditemukan itu disebut sebagai awan elektron. Dan elektron sekarang mungkin menempati ruang 3 dimensi, gitu ya. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, ini contohnya. Ini ada awan elektron, ya. Di sekitar sini mungkin semakin gelap semakin mungkin kita menemukan suatu elektron. Nah, dalam persamaan matematisnya dia membentuk suatu beberapa area di mana elektron mungkin ditemukan, ya. Contohnya ini. Nah, tapi kita tidak akan membahas ini apa sih gitu ya. Itu nanti pelajaran di SMA. Nah, terus gimana nih sekarang kalau kita sedang belajar tentang atom, model atom apa yang kita gunakan? Gitu ya. Ternyata perkembangan atom di atas itu terjadi sebelum penemuan neutron pada 1932 oleh James Chadwick. Pada pelajaran ini kita akan menggunakan model atom dari Bohr, ya, di mana ada inti atom akan terisi oleh proton dan neutron, dan di pinggirnya nanti ada kulit-kulitnya yang terisi oleh elektron. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sebetulnya kalau di model atomnya Niels Bohr, kalau di model atomnya Niels Bohr, nah lambang atom itu ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil, tergantung dengan atomnya. Biasanya juga ditulis dua buah angka, yaitu nomor atom dan nomor massa. Nomor atom biasanya ada di bawah, ini nomor atom yang hijau ketemu hijau. Nomor massa ada di atas, biasanya lambangnya A. Nomor atom ini itu adalah urutan atom pada sistem periodik unsur dan ditentukan berdasarkan jumlah proton. Dan dia selalu sama nih, selalu sama dengan jumlah elektron. Kecuali nanti di ion. Nomor massa itu adalah massa dari atomnya dan didapatkan dari jumlah proton dan neutron. Jadi kalau misalnya kakak punya atom oksigen, ada lambang 8 dan 16-nya, maka ini nomor atomnya. Ini adalah nomor massanya. Gitu ya. Kalau ion gimana? Nah, ternyata atom itu bisa menjadi ion, ya, atau atom dengan bermuatan, baik yang positif maupun yang negatif. Yang perlu diingat, perubahan atom menjadi positif atau negatif itu karena perpindahan elektron, ya, baik mendapat atau melepas elektron. Bukan proton, bukan neutron, jadi selalu elektron. Penulisan ion sama, tapi ditambahkan dengan jumlah muatan yang dimiliki oleh si atomnya. Misalnya nih, kalau 3 plus, berarti dia positif 3. Kalau 2 min, artinya dia negatif 2. Tetap sama, nomor Z itu adalah nomor atomnya, A ini adalah nomor massanya. Dan nomor massa tetap bergantung dari jumlah proton dan neutron. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron pada suatu atom? Kita akan melihat lambangnya. Kita akan langsung bisa menentukan jumlah protonnya dulu biasanya dari nomor atomnya, ya. Jadi yang langkahnya adalah langkah pertama kita melihat nomor atomnya, itu adalah jumlah protonnya. Kemudian kita akan menentukan neutronnya. Berarti ini dapat dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Baru kita akan menentukan elektron di terakhir. Kenapa? Karena elektron itu tergantung dari muatan si atomnya. Kalau netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kalau bermuatan positif, maka artinya atom kehilangan elektron. Sehingga jumlah elektronnya adalah jumlah proton dikurangi dengan muatannya. Kalau bermuatan negatif, bisa dikatakan atom mendapatkan elektron.
Ya, sehingga jumlah elektron pada atom itu adalah jumlah protonnya ditambah muatannya. Kenapa jumlah proton? Karena kalau netral jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Supaya tidak bingung, langsung kita coba. Di sini kakak punya magnesium ya. Di sini kita akan menentukan proton, kita akan menentukan neutron, dan kita akan menentukan elektronnya ya. Kalau kita lihat di sini nomor atomnya ini adalah 12 ya. Nomor masanya ini adalah 24. Sehingga protonnya bisa kita langsung simpulkan sesuai dengan nomor atomnya, itu adalah 12. Neutronnya adalah nomor massa dikurang nomor atom. 24 dikurang 12, berarti 12 juga. Elektronnya, karena dia tidak ada muatan, maka sama dengan protonnya, 12. Kita coba sekali lagi untuk yang iodin. Di sini kakak punya atom iodin, ya. Kita suruh tentukan proton, neutron, elektron. Nomor masanya atau Z-nya, ya. Ini adalah 53. Nomor atom nih, bukan nomor massa. Nomor massa atau A-nya adalah 127. Maka dari sini kita tahu kalau protonnya adalah 53. Neutronnya adalah nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 127 dikurang dengan 53. Hasilnya adalah 72 buah. Dan elektronnya, karena dia netral, tidak ada muatan, maka sama nih, 53. Gampang ya? Sekarang kita coba kalau ada muatannya. Kalau ada muatannya, kita tentukan dulu protonnya, kemudian neutronnya, baru kemudian elektronnya. Mulai terbiasa ya. Jadi kalau ini adalah Z-nya, nomor atomnya, ini adalah A-nya, nomor massanya. Sehingga protonnya sama dengan 13, sesuai dengan nomor atomnya. Neutronnya, maka A dikurang Z, nomor massa dikurang nomor atom. Maka ini 27 dikurang 13, kita dapat 14. Untuk elektronnya, nah baru kita lihat ini nih. Ini berarti sekarang 13, karena dia plus 3, maka dia dikurangi 3. Karena supaya dia bermuatan positif, lebih banyak proton dibandingin elektron, kan proton itu muatan positif, elektron itu muatan negatif, maka elektronnya harus dibuang 3. Sehingga elektronnya adalah 10. Ya. Kita coba untuk si kalsium, ya. Proton, neutron, elektron. Dari sini, ini adalah nomor atomnya, Z-nya. Maka kita dapat protonnya adalah 20. Ini adalah nomor massanya, A-nya. Maka kita dapat neutronnya adalah 40. Nomor massa 40 dikurang 20, hasil 20. Dan elektronnya itu adalah 20. Kalau kita lihat di sini, dia positif. Artinya protonnya harus lebih banyak. Lebih banyak berapa? 2. Ini kan kalau gini kan sama nih, netral. Dia mau protonnya lebih banyak 2. Dikurang 2. 18. Gitu. Gampang ya? Sekarang kita coba kalau negatif. Kita mau menghitung proton, neutron, dan elektron. Proton bisa dilihat dari sini. Dari si ini adalah nomor atomnya. Ini berarti 8. Ini adalah nomor massanya. Sehingga neutronnya itu adalah 16 dikurang 8 ya. 8. Elektronnya berapa? 8. Nah, terus kita lihat ini nih. 2 min. Artinya dia mau elektronnya lebih banyak dari protonnya. Lebih banyak berapa? Lebih banyak 2. Berarti ditambah 2. Berarti ini adalah 10. Jadi yang berubah selalu elektron. Proton dan neutron itu tidak pernah berubah. Kita coba yang AS. Yang AS, maka kita mau proton, neutron, dan elektron. Protonnya kita lihat dari sininya, 33. Neutronnya berarti 75 dikurang 33. Nomor massa dikurang nomor atom. Hasilnya adalah 42. Kemudian elektron adalah 33
Tapi karena dia 3 minus, mau lebih banyak elektron 3, maka ditambah 3. Sehingga dapat 36 elektronnya. Begitu ya. Ternyata gampang ya. Ternyata di alam itu banyak banget unsur-unsur yang mirip-mirip gitu ya. Ada yang pertama namanya isotop. Isotop itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Karena memiliki jumlah proton yang sama, artinya dia sebenarnya unsur yang sama tapi sedikit berbeda. Dan dia akan memiliki karakter yang berbeda. Contoh, kakak punya C, atom C. C itu 6. Ada yang 6, ada yang 12, ada yang 11. Ada yang neutronnya 6, ada yang neutronnya 5. Itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi kalau isotop, ingatnya P, berarti protonnya sama. Isoton, N, berarti neutronnya sama. Isoelektron gampang ya, pasti elektronnya sama. Isobar, berarti dia memiliki nomor massa yang sama. Sebenarnya nanti kita akan belajar di SMA, nomor massa itu disebut dengan AR. Ya, AR, massa atom relatif gitu ya. Terus gimana soalnya kak? Biasanya soalnya kita akan disuruh menentukan mana yang isotop, isoton, isoelektron, dan isobar. Nah kalau begini, maka kita harus menjabarkan dulu berapa banyak nih protonnya, berapa banyak neutronnya, berapa banyak elektronnya dari masing-masing ini. Kita mulai ya dari Cl, protonnya 17. Neutronnya 35 dikurang 17, 18. Elektronnya juga sama, 17. Si C, proton, neutron, elektron. Kita mau hitung nih. Protonnya ada 6 sesuai dengan nomornya, 6. Neutronnya ada 14 dikurang 6, 8. Elektronnya ada 6. Wah, ini ada Cl lagi nih, ya. Protonnya tetap sama, 17. Tapi neutronnya kita punya 20. Ya, 37 dikurang 17. Elektronnya kita punya 17. Kemudian kita punya N. Di sini kita punya protonnya 7. Neutronnya, nitrogen ini neutron ada 14 dikurang 7, 7 juga. Dan elektronnya 7 juga. Kita punya Na. Protonnya 11. Kemudian neutronnya itu ada 23 dikurang 11, 12. Elektronnya kita punya 11 juga. Kalsium, protonnya 20, ya, sesuai dengan nomornya yang bawah. Neutronnya itu 40 kurang 20. Nah, elektronnya itu berarti 20 juga. Karena di sini nggak ada yang ion ya. Kalium, maka protonnya juga 19. Kita lihat dari sini. Neutronnya ternyata 20. Ya, 39 kurang 19. Elektronnya ternyata 19. Terus kita punya Na lagi. Protonnya 11. Neutronnya 24 dikurang 11 berarti berapa tuh? 13. Elektronnya itu adalah 11. Kita punya Mg, magnesium. Maka ini protonnya adalah 12. Neutronnya itu adalah 24 dikurang 12, 12. Elektronnya adalah 12. Nah, dari sini kita baru bisa mengelompokkan mereka berdasarkan yang kita mau. Misalnya kita mau isotop. Nah, isotop berarti kita lihat yang protonnya sama. Oh, berarti si Cl yang 1735 itu isotop dengan si ini nih, ya, isotop. Cl 1737. Kemudian kita punya, oh ini nih, Na nih. Berarti Na 1123 dia berisotop dengan Na 1124. Gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Isoton, neutronnya sama. Neutronnya sama ini. Nah, kita punya Ca 2040, dia isoton dengan kalium 1939. Ada lagi nggak ya? Ada nih, 12. Nah,
Maka si Na, si 1123, ya, yang nomor atomnya 11 tapi nomor masanya 23, itu berisoton dengan magnesium yang 1224, ya. Ada lagi? Enggak ada ya. Kemudian kita akan lihat yang isoelektron. Tinggal lihat yang elektronnya sama. Nih, sama-sama 17 ya. Kemudian ini 11 sama 11. Berarti yang isoelektron sama nih. Si Cl ini juga isi elektron. Oh ini Na ya, kakak ada salah tulis. Ada kurang. Ya, Na ini juga isoelektron. Biasa kalau isotop pasti isoelektron ya, karena dia kan bendanya sama. Proton sama dengan neutronnya. Proton sama dengan elektronnya, kecuali dia bermuatan. Para ilmuwan, seiring dengan banyaknya unsur yang ditemukan, membuat suatu sistem untuk mengelompokkan unsur tersebut. Ini dikarenakan ternyata ada beberapa unsur yang memiliki sifat fisika atau kimia yang sama, sehingga mereka bisa menjadi satu kelompok. Nah, seperti perkembangan model atom, pengelompokan unsur ini juga berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama, kita akan ketemu dengan yang namanya triade Dobereiner. Ya, jadi ada seorang ilmuwan bernama Johann Wolfgang Dobereiner. Dia mengelompokkan unsur-unsur menjadi suatu triade atau kelompok berisi 3 unsur. Pengelompokan ini berdasarkan massa atom relatif ketiga unsur tersebut, di mana unsur yang tengah memiliki massa yang merupakan rata-rata dari 2 unsur lainnya. Ini contohnya. Jadi pada waktu itu senyawanya masih sedikit ya. Cuma ada 4 atau 5 kelompok besar. Ada senyawa pembentuk garam, pembentuk alkali, ada pembentuk asam gitu ya. Contohnya dia mengelompokkan kelompok senyawa pembentuk garam. Waktu itu hanya ada klorin, bromin, dan iodin. Nah ini kalau di rata-rata, si bromin ini kira-kira itu adalah rata-rata dari klorin dan iodin. Atau contohnya pembentuk alkali, ada Li, Na, dan K, litium, natrium, dan kalium. Natrium ini ternyata adalah mendekati rata-rata dari litium dan kalium dari masanya. Itu yang Dobereiner. Tentu saja seiring berkembangnya zaman, banyak unsur ditemukan, semakin sulit mengelompokkan menjadi 3-3 seperti ini. Maka hadirlah seorang ilmuwan bernama John Newland ya. Dia mencoba mengklasifikasikan unsur dalam satu kelompok berisi 8 unsur. Unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan kenaikan massa atomnya dan kemiripan sifat yang sama. Sayangnya Newland memaksakan beberapa unsur masuk dalam suatu kelompok sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam kemiripan sifat unsur pada satu kelompok tersebut. Nah ini contohnya ya. Jadi kelompoknya itu ke kanan. Nah ini kita ada kelompok pertama, itu ada hidrogen, fluorin, klorin. Tiba-tiba di sini ada kobalt, ada nikel. Walaupun bromin ini juga sama nih. Jadi kalau kita lihat sebetulnya yang sifatnya mirip, ya kelompok pertama ini sifatnya mungkin dikelompokkan berdasarkan kereaktifannya atau mudah untuk bereaksi. Ada hidrogen, ada fluorin, ada klorin, ya. Ada bromin, ada iodin, ini yang mudah bereaksi. Tetapi ada logam-logam, jadi ini non-logam semua nih. Kalau kita belajar sistem periodik modern, ini disebut non-logam nih. Si hidrogen, fluorin, klorin, bromin, iodin nih adalah non-logam. Tapi nyempil si kobalt dan nikel. Ya, dan tentu saja sifatnya berbeda gitu ya. Atau contoh lainnya kakak punya ini ya, ada litium, natrium, kalium. Tiba-tiba muncul si tembaga. Nah ini sifatnya berbeda jauh antara dia dengan litium, natrium, dan kalium. Atau dengan Ag, dengan perak. Natrium mudah bereaksi dengan air, tapi perak tidak mudah bereaksi dengan air. Itu udah beda banget kan sifatnya, tapi dikelompokkan menjadi satu karena dipaksakan berdasarkan nomor masanya gitu ya. Karena yang ditemukan pada tahun itu baru segini doang unsurnya, tidak banyak gitu. Kemudian hadirlah seorang bernama Dmitri Mendeleev ya. Dia berusaha menyempurnakan teori dari Newland. Dia membuat tabel periodiknya sendiri. Nah, dia sama nih
masih mengelompokkan unsurnya berdasarkan massa atom. Tapi dia sekarang ada dua jalur nih. Ada jalur vertikal, ada jalur horizontal. Yang vertikal disebut golongan, yang horizontal disebut periode. Nah, bedanya Mendeleev ini mengosongkan beberapa unsur yang belum ditemukan. Karena menurut dia sifatnya nggak sama. Tidak bisa masuk kelompok yang sama. Nah, di sini contohnya ya. Kalau yang kelompok golongan pertama jadinya gini. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium ya. Makin mirip seperti kelompok yang modern. Walaupun masih nyempil si tembaga dan si perak. Tapi dia berani mengosongkan ini. Di bawahnya aluminium dikosongkan dua buah unsur. Atau di bawahnya silikon ada Ti, di bawahnya dikosongkan juga. Kenapa dikosongkan? Karena menurut Mendeleev ini ada sesuatu yang lain nih yang bisa mengisi tempat ini. Nanti akan ditemukan unsur yang lain. Gitu. Jadi dia memang dibedakan. Nah, yang terakhir yang akan sering kita pakai itu adalah tabel periodik modern. Kalau tadi semuanya menggunakan kenaikan nomor massa, kalau tabel periodik modern menggunakan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atom itu kita sudah belajar adalah jumlah proton pada atom tersebut ya. Sekarang dia dibagi menjadi golongan dan periode. Jadi ini ada golongan nih ya. Ada periode yang ke sini. Jadi ini ada golongan. Ini ada golongan. Ini ada golongan. Nah, yang mendatar ini adalah periode. Kemudian golongan itu dibagi menjadi 3. Ada golongan utama. Nah, ini golongan utama ini biasa disebut golongan A gitu ya. Ini ada 1A, ada golongan 1A, ada golongan 2A. Kemudian 3A-nya di sini nih. Nah, ini ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan ada golongan 8A. Kemudian ada namanya golongan transisi. Nah, ini golongan transisi itu golongan B ya. Golongan B itu dimulai dari sini nih, tapi bukan dari 1B. Tapi dia mulai dari 3B, kemudian ada 4B, ada 5B, ada 6B, ada 7B. Nah, ini ada 3, ini sama-sama golongan 8B. Kemudian ada golongan baru 1B di sini. Kemudian baru golongan 2B di sini. Jadi masing-masing golongan ini memiliki sifat yang sama. Contohnya misalkan golongan 1A gitu ya. Ini sifatnya reaktif. Golongan 7A ini juga sama, sifatnya mirip gitu ya. Makanya dikelompokkan pada satu golongan. Nah, kemudian ada satu lagi, itu adalah golongan transisi dalam. Nah, ini golongan transisi dalam itu adalah lantanida dan aktinida. Nah, tapi ini biasanya tidak dipelajari. Di SMA juga nanti tidak dipelajari. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah tabel periodik yang akan kita gunakan, yang akan menjadi acuan kita nanti sedikit belajar di kelas 9. Dan juga di SMA nanti belajar banyak tentang tabel periodik. Ya, belajar dari sifatnya, dari kiri ke kanan, apa yang berubah dan sebagainya. Itu nanti dipelajari di SMA.